Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana kita belajar nyetir mobil mulai dari awal ya. Yang pertama kita buka dulu kunci pintunya dengan menekan ini ya, tombol yang terbuka. Baik, selanjutnya kita masukkan kontaknya ya sahabat. Nah, ini posisi setirnya terkunci, jadi ini tidak bisa diputar. Cara memutarnya, ini kita putar, kita tahan dikit, kemudian baru kita putar kontaknya. Nah, baru bisa terbuka ya kuncinya. Iya, kemudian sahabat, di sini kan ini ada lock, kemudian ACC. Nah, ketika posisi ACC seperti ini, berarti ini sebagian elektrikal itu sudah menyala. Contohnya tip ya. Jadi tip mobilnya di sini sudah menyala ya sahabat. Ini ketika kita putar ke ACC ya, kontaknya ke ACC. Kemudian kita putar sekali lagi. Nah, ini. Jadi ini di posisi on. Ketika di posisi on ya, maka di sini seluruh elektrikalnya ya, komponen listriknya di sini sudah menyala semua ya, termasuk di sini speedometer ataupun yang lainnya sudah menyala ya sahabat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal bisa kita starter. Caranya ini kita putar searah jarum jam sedikit ya, sampai dia berbunyi ya sahabat. Di sini posisi mesinnya sudah menyala ya. Ya sahabat, selanjutnya ini adalah speedometer ya. Di speedometer itu memuat yang bagian paling belah sini ini adalah untuk RPM ya, artinya kalau kita injek gas maka RPM ini akan naik. Ini adalah untuk menghitung kelajuan ya, kilometer per jam atau kecepatan ya. Kemudian yang di sini ini adalah indikator oli, kemudian ini adalah indikator ECU. Jadi kalau misalkan mesin menyala kemudian ininya juga menyala, artinya ada kerusakan pada mesin. Kemudian yang ini adalah indikator dari aki. Kemudian yang ini adalah indikator dari rem tangan ya sahabat. Yang ini adalah indikator dari lampu sen ya. Selanjutnya yang ini, nah ini adalah indikator untuk bensin. Kemudian nah di sini ada gambar seperti tangki ini sahabat ya, tangki bensin. Kalau dia ini kan ada panahnya nih kecil, kalau dia ngarah ke kanan berarti tangkinya itu, atau untuk mengisi bensin itu ada di sebelah kanan tangkinya ya. Kalau misalkan ada mobil lagi yang panahnya di sebelah kiri, berarti untuk mengisi bensin itu ada di sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini ada jam, kemudian ini adalah odometer ya, atau jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan. Biasanya kalau kita mau beli kendaraan itu ya, awalnya kita lihat odometernya ini sudah mencapai berapa. Artinya kalau semakin sedikit berarti mobil itu jarang digunakan ya. Itu sahabat ya, fungsi-fungsi dari speedometer ini ya. Selanjutnya adalah posisi bagaimana cara kita membawa setir ya. Tangan kanan ini di posisi jam 3, kemudian tangan kiri ini di posisi jam 9. Jadi seperti ini sahabat ya. Jadi ini posisi setir yang baik ya dalam kita berkendara ya. Jadi nantinya ketika kita menyalakan klakson ya mudah di sini ya. Nah gitu. Ini adalah posisi setir ya sahabat, seperti ini. Iya sahabat, selanjutnya adalah kita belajar tentang elektrikal ya, penggunaan tuas-tuas yang ada di mobil ini ya.
Yang pertama di sebelah kanan ini, di sini ada tuas ya. Nah, jadi kalau kita mau sen kiri itu, tuas ini tinggal kita majukan ke depan ya, ke depan seperti ini. Nah, maka di sini nanti sen kiri akan menyala ya. Kemudian kalau mau sen kanan ini tinggal kita turunkan ya sahabat. Nah, ini sen kanannya dia akan menyala. Ini selanjutnya, ini kalau kita putar sekali ke depan, ini kan off posisi titik ini, maka ini akan menyalakan lampu senja ya. Nah, lampu senjanya akan menyala. Kemudian lampu speedometer pun di sini sudah menyala. Kemudian lampu AC pun sudah menyala. Tapi untuk bagian lampu yang lampu utama, lampu depan belum ya. Jadi ini hanya lampu senja yang nyala. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi sampai tanda seperti ini, nah ini artinya lampu depannya sudah menyala ya sahabat. Itu. Kemudian lampu depan itu kan ada lampu jauh dan lampu dekat. Nah ini yang menyala adalah lampu dekat. Kalau mau lampu jauh gimana? Kalau lampu jauh ini tinggal kita tekan ke bawah gini ya, kita dorong ke bawah. Nah, nanti di sini akan muncul tanda seperti ini. Ya, ini berarti lampu jauhnya sudah menyala ya. Jadi tinggal kita tekan ke bawah seperti ini ya sahabat. Nah, itu ya. Kemudian ada satu lagi lampu, yaitu di sini ya. Nah, ini apabila kita tekan, maka lampu fog lampnya akan menyala. Lampu fog lamp itu lampu yang bagian bawah itu sahabat ya. Lampu fog lamp atau lampu kabut akan menyala ya. Jadi ini adalah tombol untuk menyalakan lampu kabut ya sahabat. Gitu. Ya, kemudian untuk tuas yang di sebelah kiri ini adalah tombol untuk wiper ya sahabat. Wiper depan ini ya. Wiper depan ini adalah tombol untuk menyalakan wiper. Apabila kita ini kan ada banyak ya, ada high, low, in, kemudian off, miss ya. In ini artinya interval ya, artinya apabila kita tekan ke bawah, nanti interval kira-kira 3 detik itu dia nyala ya. Coba kita lihat ya. Nah, itu kan berhenti sahabat ya, posisinya di interval. Nah, jadi ada jeda waktunya untuk menyala. Itu kalau misalkan kita tekan di in interval ini. Kalau kita tekan ke bawah sekali lagi, ini dia menyala terus ya. Kemudian kalau kita tekan lagi, ini sangat cepat menyalanya ya. Gitu. Jadi ini adalah pengaturan untuk wiper ini ya. Itu sahabat. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita putar ya, kita putar ke belakang, kita putar ke belakang sini, ini adalah untuk menyalakan air yang ada di kaca bagian belakang. Ini kan rear ya. Kita pencet gini, maka akan menyala kaca bagian belakang ya sahabat. Kemudian untuk menyala wiper bagian belakang, ini kita putar ke depan, maka wiper bagian belakangnya akan menyala ya sahabat. Kemudian kalau kita mau mengeluarkan air, wiper bagian depan ini, tuas ini tinggal kita angkat ya, kita angkat ya sahabat. Coba nah, gitu ya, maka airnya akan menyala. Nah, kemudian apabila kita hanya ingin menyalakan sekali-kali saja gitu ya sahabat, misalkan hujan itu tidak terlalu deras, kemudian kita nyalakan, ini tinggal kita tekan ke depan dikit ya, gini, nah, dia akan nyala. Itu sahabat, itu adalah fungsi dari tuas yang ada di bagian sebelah kiri setir ini ya sahabat. Baik ya, selanjutnya adalah transmisi atau gigi ya. Jadi di sini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5 dan gigi mundur. Nah, kemudian cara penggunaannya gimana? Yang pertama kita tekan koplingnya. Kalau kita mau gigi ya sahabat, kita tekan koplingnya dalam. Kemudian untuk gigi 1 itu kita
kiri dikit, kiri depan. Nah, artinya ini adalah posisi gigi 1 ya. Kemudian untuk gigi 2 itu kiri belakang, itu untuk gigi 2 ya sahabat ya. Kemudian kalau untuk gigi 3 itu tinggal kita tekan ke depan saja. Ini gigi 3 ya, gigi 3. Kemudian untuk gigi 4 ini tinggal kita tarik ke belakang. Nah, ini untuk gigi 4. Nah, kemudian selanjutnya untuk gigi 5 itu kanan depan. Ya, kanan depan itu gigi 5. Kemudian yang terakhir rear ya. Ini adalah gigi mundur. Kalau kita mundur berarti kalau mundur kanan kemudian belakang. Ini adalah untuk gigi mundur ya sahabat. Itu ya. Itu untuk transmisi ya sahabat. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah rem parkir atau rem tangan ya. Rem tangan ini fungsinya adalah ketika kita parkir ya, itu rem tangan ini kita tarik seperti ini. Nah, atau ketika kita berhenti di tanjakan, nantinya kita akan membutuhkan rem parkir ini untuk membantu kita berhenti di tanjakan ya. Ini tinggal kita tarik. Untuk menurunkannya bagaimana? Ini kita pencet, kemudian kita turunkan. Ini untuk melepaskan rem parkir ya sahabat ya. Selanjutnya adalah ini adalah tombol AC untuk menyalakan AC. Yang ini adalah kecepatan blower, yang ini adalah derajat suhu yang kita inginkan nantinya. Jadi nyalakannya ini kita putar, kemudian yang ini pun kita putar ya. Nah, ini untuk menyalakan AC. Jadi kedua tombol ini kita putar, nanti maka AC-nya akan menyala ya sahabat. Selanjutnya ini ya, ini adalah tombol hazard ya. Kita nyalakan ketika misalkan dalam keadaan darurat atau ketika kita berhenti dalam keadaan darurat. Ini kita nyalakan. Ini tinggal kita tekan saja ya. Maka kedua lampu sen yang kanan dan kiri itu akan menyala ya sahabat. Itu. Ya, selanjutnya ini kita tahu ya, ini adalah tombol power window ya. Bila ini, yang ini untuk pintu sebelah kanan, ini sebelah kiri depan, yang ini pintu untuk penumpang kiri dan kanan. Ini tinggal kita tekan saja gini untuk membuka kacanya ya. Ya, kalau kita mau langsung tutup sekaligus tanpa ini kita sentuh sedikit saja ya, maka dia akan sendiri ya. Kemudian untuk menurunkannya pun mudah. Kalau mau langsung turun ya, ini tinggal kita tekan aja, kita lepas. Kalau kita mau menaikkannya dikit-dikit, ini kita angkat dan kita tahan ya, contohnya gitu. Nah, ini kita lepas, dia berhenti ya. Kalau kita langsungkan ini, dia langsung sampai atas. Itu untuk power window ya sahabat. Baik, selanjutnya adalah komponen yang ada di bagian bawah ya. Jadi di bawah itu di sini ada ini gas, kemudian di tengah ini adalah rem, dan yang paling sebelah kiri ini adalah kopling ya. Jadi kopling itu posisinya khusus dia untuk kaki yang sebelah kiri ya, sementara kaki kanan kita itu khusus untuk rem dan gas ya sahabat ya, karena ini adalah mobil manual. Selanjutnya di sini ada tuas. Ini adalah tuas untuk membuka kap mesin ya. Apabila kita tarik, maka kap mesinnya akan terbuka. Kita buka seperti ini, maka kap mesinnya akan terbuka ya. Selanjutnya lagi adalah ini ya. Di sini ada tombol lagi. Ini adalah ya. Jadi di bawah jok kursi depan ini adalah tombol untuk membuka tangki BBM. Apabila kita ini tarik ke atas, maka tangki BBM yang ada di bagian belakang situ akan terbuka ya sahabat. Coba kita coba. Kita angkat saja. Maka tangki yang bagian belakang situ akan terbuka.
Itu ya sahabat. Oh ya, ada yang lupa ya sahabat. Selanjutnya ini adalah tombol untuk mengatur spion ya, electric mirror. Bila kita pencet, nanti ini gunanya untuk mengatur yang spion bagian kiri. Apabila kita pencet ke R, ini nanti akan mengatur bagian spion yang kanan. Itu ya. Demikian ya sahabat. Kemudian selanjutnya kalau misalkan sudah selesai, ini kita off-kan mesinnya ya. Nah kemudian sebaiknya ini kita letakkan di posisi lock. Caranya gimana? Ini kita tekan, kita pencet ke lock ya. Kemudian untuk mengunci setirnya, ini kita putar 1 kali ya sahabat, sampai dia berbunyi trek gitu ya. Nah, artinya posisi setir ini sudah kekunci, ini nggak bisa digerakkan lagi. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, ini tinggal kita tekan yang gembok tertutup. Artinya mobilnya sudah dalam keadaan terkunci. Demikian sahabat. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, boleh sahabat mengisi kolom komentar ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.